Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mara Ulfa dan ini teman saya yang bernama Putri Wulandari. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hubungan akhlak dengan ilmu-ilmu lainnya. Yang saya akan melanjutkannya yaitu pengertian akhlak dengan akidah. Pengertian akhlak menurut bahasa kata akidah berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata akada yaitu ak dan akidatan. Akidah berarti simpulan, ikatan perjanjian, dan kokom. Setelah berbentuk menjadi akidah, berarti keyakinan. Menurut Haroin, akidah yang berasal dari akada berarti mengikat, membuhul, menyimpulkan, mengokohkan, atau menjanjikan. Pengertian itu juga diperkuat oleh Yunahir Ilyas. Beliau menyatakan bahwa akidah adalah keyakinan yang tersimpul kokoh di dalam hati, bersifat mengikat, dan mengandung perjanjian. Dari beberapa pendapat di atas, maka akidah adalah keyakinan yang dianut oleh setiap manusia terhadap satu hal yang menjadi dasar aktivitas dan pandangan hidup. Sedangkan pengertian akhlak, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari khuluq, yang menurut bahasa berarti budi, pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Kata tersebut mengandung persegi persesuaian dengan kata khalaq, yang berarti kejadian, yang menurut pendapat dari Supardi dan Sarjono pada tahun 2012. Ibnu Athir dalam Didik menjelaskan bahwa khuluq itu artinya gambaran batin manusia yang sebenarnya, yaitu jiwa dan sifat-sifat batinnya. Sedang khalaq merupakan gambaran bentuk jasmaninya, raut muka, warna kulit, tinggi, dan badan, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut penelitian Imam Al-Ghazali, akhlak mendefinisikan sebagai sifat tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan perpinkiran dan pertimbangan. Kemudian tegas lagi Ibnu Maskawi, beliau menyatakan bahwa akhlak merupakan suatu hal atau situasi kejiwaan yang mendorong seseorang melakukan suatu perbuatan dengan senang tanpa pikir dan perencanaan. Dan adapun hubungan ilmu akhlak dengan yang lain. Yang pertama, yaitu hubungan ilmu akhlak dengan akidah. Akidah adalah gudang akhlak yang kokoh. Ia mampu menciptakan kesadaran diri bagi manusia untuk berpegang teguh kepada norma dan nilai-nilai akhlak yang luhur. Akhlak mendapatkan perhatian istimewa dalam akidah Islam. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Menurut hadis riwayat Ahmad dan Al-Bayhaqi. Islam menggabungkan antara agama yang hak dan akhlak. Menurut teori ini, agama menganjurkan setiap individu untuk berakhlak mulia dan menjadikannya sebagai kewajiban di atas pundaknya yang dapat mendatangkan pahala atau siksa baginya. Atas dasar ini, agama tidak mengutarakan akhlak semata tanpa dibebani rasa tanggung jawab. Bahkan agama menganggap akhlak sebagai penyempurna ajarannya karena agama tersusun dan keyakinan akidah dan perilakunya. Akidah erat hubungannya dengan akhlak. Akhlak merupakan landasan dan dasar dibijakan untuk semua perbuatan. Akhlak adalah segenap perbuatan dari seorang mukallaf, baik hubungan dengan Allah, sesama manusia, maupun lingkungan hidupnya. Berbagai amal perbuatan tersebut akan memiliki nilai ibadah dan terkontrol dari berbagai penyimpanan jika diimbangi dengan keyakinan akidah yang kuat. Oleh sebab itu, keduanya tidak dapat dipisahkan seperti halnya antara jiwa dan raga. Dan yang kedua, hubungan ilmu akhlak dengan tasawuf. Hubungan ilmu akhlak dengan tasawuf yang antara ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf memiliki hubungan yang berdekatan. Pengertian ilmu tasawuf yaitu sama dengan ilmu yang dengannya dapat diketahui hal yang terkait dengan kebaikan dan keburukan jiwa. Tujuan ilmu tasawuf itu sendiri adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membersihkan diri dari perbuatan yang tercela dan menghias diri dengan perbuatan yang terpuji. Dengan demikian, dalam proses pencapaian tujuan bertasawuf, seseorang harus terlebih dahulu berakhlak mulia. Para ahli ilmu tasawuf pada umumnya membagi tasawuf kepada 3 bagian. Pertama, tasawuf falsafi. Kedua, tasawuf akhlaki, dan ketiga, tasawuf amali. Ketiga macam tasawuf ini tujuannya sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membersihkan diri dari perbuatan yang tercela dan menghias diri dengan perbuatan yang terpuji. Dengan demikian, dalam proses pencapaian tujuan, tasawuf seseorang harus lebih dahulu berakhlak mulia.
Pada dasarnya tasawuf adalah melakukan serangkaian ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Hubungan antara ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut. Ketika mempelajari tasawuf, ternyata pula bahwa Al-Quran dan hadis mementingkan akhlak. Al-Quran dan hadis menekan nilai-nilai kejujuran, kesetiaan, persaudaraan, rasa kesosialisan, rasa keadilan, tolong-menolong, murah hati, suka memberi pertolongan, dan lain-lain. Nilai serupa ini harus dimiliki orang sekolah muslim dan dimasukkan ke dalam dirinya dan semasa ia kecil. Jadi, antara ilmu akhlak dan ilmu tasawuf dalam Islam ialah bahwa akhlak merupakan pangkal tolak tasawuf, dengan tasawuf adalah esensi dari akhlak itu sendiri. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Maria Ulfa, yaitu tentang hubungan ilmu akhlak dengan fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari ketentuan-ketentuan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, ilmu fikih berisi uraian-uraian yang berkaitan dengan materi-materi ibadah, mulai dari toheroh atau bersuci, sholat, puasa, zakat, haji, muamalah, dan lain-lain. Ilmu fikih berisi ketentuan-ketentuan dan aturan legal formal dalam perspektif agama Islam menurut pandangan dan materi perspektif para imam mazhab dan fuqaha. Dengan demikian, ilmu fikih berisi ketentuan-ketentuan hukum, yaitu syah, wajib, sunnah, makruh, haram, dan lain-lain yang berbau legal formal. Dengan demikian, ilmu fikih mengajarkan bagaimana seseorang melaksanakan ibadah dengan benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan legal formal hukum Islam. Sedangkan ilmu akhlak mengajarkan bagaimana seseorang melakukan sholat dengan hati yang berpusat kepada Allah dan hati yang pasrah, mengharap dan takut dan penyesalan atas dosa yang pernah dilakukan. Dengan kata lain, ilmu fikih mengajarkan ibadah dari sisi yang tampak atau eksoterisme, sedangkan ilmu akhlak mengajarkan ibadah dari sisi yang tampak esoterisme. Jikalau ibadah diumpamakan sebagai sosok manusia, maka ilmu fikih sebagai jasad atau tubuh orang tersebut. Sedangkan ilmu akhlak sebagai ruh atau jiwa orang tersebut. Jelaslah bahwa keduanya saling berhubungan erat, mengingat tidak mungkin seseorang disebut manusia dengan jasad saja atau dengan roh saja. Selanjutnya yaitu hubungan ilmu akhlak dengan akuntansi. Akuntansi sendiri itu adalah ilmu informasi yang mencoba mengkonversi bukti dan data menjadi informasi dengan cara melakukan pengukuran atas berbagai transaksi dan akibatnya yang dikelompokkan dalam account, perkiraan, atau pos keuangan seperti aktiva, utang, modal, hasil, biaya, dan laba. Sedangkan dalam akuntansi, perilaku Islam adalah menciptakan informasi akuntansi yang syarat nilai atau etika dan dapat mempengaruhi perilaku para pengguna atau user. Informasi akuntansi yang terbentuk ke arah peradaban ideal, yaitu tercapainya nilai humanis, emansipatoris, transendental, dan teleologikal. Humanis adalah akuntansi perilaku syariah. Dengan nilai humanis berarti bahwa perilaku akuntansi yang dibentuk ditujukan untuk memanusiakan manusia atau mengembalikan manusia pada fitrahnya yang suci. Yang kedua, emansipatoris. Akuntansi perilaku syariah tidak menghendaki segala bentuk dominasi atau penindasan satu pihak atau pihak yang lainnya. Yang ketiga, transendental. Pada akuntansi syariah melekat nilai transendental, yaitu akuntansi tidak semata-mata instrumen bisnis. Akuntansi tidak saja berbentuk
tidak sebagai bentuk akuntabilitas manajemen terhadap pemilik perusahaan atau stockholders, tetapi juga sebagai akuntabilitas sebagai stakeholders dan Tuhan. Yang keempat, teleologikal, yaitu mengantarkan manusia untuk selalu sadar bahwa praktek dan perilaku akuntansi dan bisnis yang dilakukan manusia mempunyai satu tujuan transendental, yaitu sebagai bentuk penyembahan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara real diaktualisasikan dalam bentuk kegiatan menciptakan dan menyebarkan kesejahteraan bagi seluruh alam. Perilaku akuntansi dalam perspektif Islam digunakan untuk menyediakan informasi akuntansi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan nilai etika sebagai dasar bangunan akuntansi. Yang kedua, memberikan arah pada atau menstimulasi timbulnya perilaku etis. Yang ketiga, bersikap adil terhadap semua pihak. Yang keempat, menyeimbangkan sifat egoistik dengan altruistik. Yang terakhir, mempunyai kepedulian terhadap lingkungan. Pengaruh dan bentuk pelaporan dari akuntansi perilaku perspektif Islam. Akuntansi perilaku modern memandang dengan adanya perkembangan organisasi bisnis yang demikian pesat mempersyaratkan untuk melaporkan informasi kepada pihak lain tentang siapa atau apa, bagaimana menjalankan organisasi, dan untuk siapa harus bertanggung jawab, yang biasa disebut sebagai persyaratan perlaporan. Meskipun beberapa di antaranya mungkin tidak dapat dipaksakan, proses akuntansi perilaku modern adalah mengkomunikasikan informasi yang memiliki implikasi keuangan atau manajemen. Tetapi dalam pengumpulan atau pelaporan informasi tersebut memerlukan sumber daya tidak dilakukan secara sukarela sehingga pembuat informasi mempengaruhi penerima untuk berperilaku sebagaimana yang diinginkan oleh pelapor atau pembuat. Dari uraian tersebut tampak bahwa titik pandang akuntansi perilaku modern menuntut untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak tertentu, dan informasi yang ada dalam laporan dapat mempengaruhi pihak-pihak yang memanfaatkan laporan keuangan tersebut. Nilai etika yang terdapat dalam akuntansi. Laporan akuntansi merupakan wujud dari pertanggungjawaban atau accountability dari pilihan manajemen yang telah diberi amanat kepada pihak-pihak yang terkait dan memiliki kepentingan. Dalam Al-Quran sendiri banyak yang menjelaskan tentang proses-proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka bumi. Etika dalam laporan akuntansi ini dapat dilihat dari Harahap yang menyatakan bahwa penggunaan sistem akuntansi telah jelas merupakan manifestasi dari pelaksanaan perintah surat Asy-Syura ayat 181 sampai 184. Karena sistem akuntansi dapat menjaga agar aset yang dikelola terjaga accountability-nya sehingga tidak ada yang dirugikan, jujur, adil, dan kepada yang berhak akan diberikan sesuai dengan haknya. Akuntansi dalam Islam termasuk ke dalam urusan muamalah. Oleh karena itu, pengembangannya diserahkan pada kebijaksanaan manusia. Karena pada dasarnya semua aktivitas muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Karena Islam adalah agama yang bersifat menyeluruh. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan transaksi atau muamalah tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi, akuntansi dalam pandangan Islam sangat syarat dengan nilai-nilai etika dan moral. Jika ini benar-benar diterapkan, maka berbagai macam tindakan penipuan, kecurangan, penyuapan, kerjasama antara akuntan publik dengan kliennya yang merugikan masyarakat, dan tindakan yang melanggar etika lainnya tidak akan terjadi. Sekian, terima kasih.
Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.